Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Milda Siregar, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 018 Rambah. Pendidikan adalah proses merubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang menjadi insan yang lebih baik lagi. Melalui proses pendidikan dasar ini, kita akan menata dan berusaha untuk merubah sikap, karakter, dan sifat peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Dahulunya kurang sopan menjadi sopan. Dahulunya kasar menjadi santun. Yang tadinya tidak mau berperan aktif dalam pembelajaran menjadi aktif dan semangat. Untuk mencapai target yang sudah kita tentukan, barangkali kita harus mempersiapkan mental yang kuat, semangat yang pantang menyerah, dan kiat-kiat jitu yang harus kita persiapkan dalam proses pembelajaran. Jadi guru yang disenangi oleh siswa sangat mudah bagi kita. Akan tetapi, menjadi guru yang dirindukan siswa itu merupakan suatu target yang agak rumit dirasakan pada saat mendidik siswa pada zaman Gen Z dan Alpha ini. Capaian pembelajaran yang akan diterima oleh siswa berasal dari guru yang berkualitas dan bermutu. Kita sebagai guru menjadi titik penentu bagi kualitas pembelajaran yang akan diterima oleh siswa. Jika kita sebagai guru mengajar dengan metode yang monoton tanpa variasi media pembelajaran, maka yang kita peroleh tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitupun sebaliknya, apabila seorang guru mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, maka hasil yang akan diperoleh akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah melakukan survei pada kelas 4, 5, dan 6, saya mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Yang pertama, siswa mudah bosan karena guru menjelaskan dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua, siswa mudah mengantuk karena guru terlalu banyak bercerita di dalam kelas. Dalam hal kegiatan pembelajaran sebelum ke materi inti, terlebih dahulu saya menentukan tujuan pembelajaran. Setelah saya menentukan tujuan dari pembelajaran yang akan saya ajarkan, baru saya menetapkan kebutuhan belajar siswa di kelas. Adapun kesiapan siswa yang harus saya periksa di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran adalah yang pertama, kesiapan siswa untuk memulai proses pembelajaran, berdoa bersama, dan kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Setelah saya melihat bahwa siswa sudah siap untuk melakukan pembelajaran, kemudian saya menentukan strategi dan alat penilaian awal. Ini bertujuan untuk mengetahui minat dan bakat siswa di dalam kelas. Setelah mengetahui minat dan bakat siswa di dalam kelas, barulah saya menyajikan materi dengan berbagai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Siswa dengan kemampuan lebih tinggi bisa diberikan tantangan tambahan, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan agak rendah mendapatkan bimbingan yang lebih intensif. Selanjutnya saya membentuk kelompok belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dengan terbentuknya kelompok belajar yang sangat sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, saya memberikan umpan balik yang spesifik dan personal, menekankan pada kemajuan individu. Setelah umpan balik selesai, pada tahap akhir saya memberikan evaluasi dan refleksi secara berkala. Hal ini saya lakukan dengan tujuan agar saya bisa menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Tantangan yang saya hadapi saat mengimplementasikan belajar berdiferensiasi yaitu penyesuaian bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Ki Hajar Dewantara berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam merasa sulit dalam menyesuaikan materi dengan bahan ajar yang akan ditampilkan karena mengingat kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, mengingat dan menimbang bahwa siswa di sekolah dasar tidak diperbolehkan membawa gawai ke sekolah, maka dari itu saya merasa sulit dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi.
Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana penunjang media berbasis teknologi di sekolah saya masih belum memadai. Contohnya, proyektor yang bisa dimanfaatkan hanya ada satu. Sehingga jika ingin melakukan pembelajaran berbasis teknologi harus menggunakan proyektor secara bergantian. Manfaat dari kegiatan implementasi dan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi Canva dan Quizzes antara lain. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan murid. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pribadi peserta didik. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan. Di awal pembelajaran saya melakukan pretest untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dengan menggunakan metode kertas dari aplikasi Quizzes. Setelah saya mendapatkan hasil pretest, barulah saya mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahamannya. Setelah mengetahui tingkat pemahaman siswa tersebut, saya memberikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Aku Anak Soleh dan Soleha. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Bertolak dari ungkapan di atas, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan di mana guru secara aktif membedakan metode, sumber daya, dan penilaian yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, tingkat pemahaman yang bervariasi, serta minat dan kebutuhan murid yang beragam keterlibatan, yaitu dengan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini meningkatkan keterlibatan murid. Pada saat di kelas, siswa terlihat sangat tidak bersemangat dan bermalas-malasan dalam menerima pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Aku Anak Soleh dan Soleha. Setelah saya amati dalam beberapa waktu, ternyata masalah tersebut berawal dari model pembelajaran yang saya gunakan tidak sesuai dengan karakter siswa pada saat ini. Karena perkembangan zaman, siswa lebih menyukai proses pembelajaran berbasis teknologi seperti media pembelajaran yang dirancang dari aplikasi Canva dan Quizzes. Untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi Canva dan Quizzes. Karena dengan menggunakan aplikasi Canva, saya lebih mudah dalam mengerjakan media pembelajaran, membuat LKPD yang unik dan menarik. Begitu juga dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Dengan menggunakan Quizzes, pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih hidup, bersemangat, dan lebih bervariasi. Meskipun siswa tingkat di SD tidak diperbolehkan membawa gawai ke sekolah, namun hal itu tidak menyurutkan minat belajar siswa di kelas. Karena selain dengan menggunakan gawai secara langsung di Quizzes juga bisa menggunakan metode kertas. Dengan menggunakan metode dan strategi yang sesuai, maka masalah yang saya hadapi bisa teratasi dengan aplikasi Canva dan Quizzes. Kegiatan belajar berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi Canva dan Quizzes telah memberikan pengalaman yang sangat baik untuk saya dan peserta didik saya. Saya dapat membuat desain pembelajaran yang menarik, mendesain model LKPD yang sangat unik, dan saya dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat dan diminati oleh siswa. Dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan melalui pemanfaatan aplikasi Canva dan Quizzes, saya semakin mahir dalam menggunakan teknologi. Melalui metode ini, saya percaya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok diterapkan kepada siswa tingkat SD. Dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui aplikasi Canva dan Quizzes, serta berbagi praktik baik, maka dapat disimpulkan pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan dampak baik bagi siswa. Kegiatan berbagi praktik baik ini sangat bisa digunakan oleh sahabat GTK sekalian.